Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rinani Sarman dengan IPM 211000089 dari Prodi Informatika dengan dosen pengampu Sadinos MPDT. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka yang terdiri dari 1. Kerangka dasar, 2. Kompetensi yang dituju, 3. Struktur kurikulum, 4. Pembelajaran, 5. Penilaian, 6. Perangkat kurikulum. Dimulai dari kurikulum 13, yaitu kerangka dasar. Rancangan landasan utama kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kompetensi yang dituju, yaitu kompetensi dasar atau KD yang berupa lingkup dan urutan atau scope and sequence yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti atau KI, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KD dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai KI yang diorganisasikan per tahun. KD pada KI 1 dan KI 2 hanya terdapat pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Struktur kurikulum. Jam pelajaran JP diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan perorganisasian pembelajaran berbasis tematik integratif. Pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran pada umumnya. Pembelajaran terfokus hanya pada intrakurikuler atau tatap muka. Untuk kokurikuler dialokasikan beban belajar maksimum 50% di luar jam tatap muka, tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus, sehingga pada umumnya diserahkan kepada kreativitas guru pengampu. Penilaian. Penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar. Peserta didik secara berkesinambung menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perangkat kurikulum. Pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan pembelajaran setiap jenjang. Selanjutnya kurikulum Merdeka. Kerangka dasar. Rancangan landasan utama kurikulum Merdeka adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kompetensi yang dituju. Capaian pembelajaran yang disusun Perpres capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. SD sederajat terdiri dari fase A, umumnya setara dengan kelas 1 dan kelas 2 SD. Fase B, umumnya setara dengan kelas 3 dan 4 SD. Dan fase C, umumnya setara dengan kelas 5 dan kelas 6 SD. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu 1. Pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. 2. Projek penguatan profil pelajar Pancasila. Jam pelajaran atau JP diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel. Untuk mencapai JP yang ditetapkan, satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran tematik atau terintegrasi mata pelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial, merupakan panduan dari IPA dan IPS, bahasa Inggris, dan menjadi mata pelajaran pilihan tergantung
kesiapan satuan pendidikan atau peserta didik dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 4 mata pelajaran seni dan budaya. Pembelajaran menguatkan pembelajaran dari diferensiasi sesuai tahap pencapaian peserta didik, panduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 70-80% dari jam pelajaran, dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 20% sampai 30% jam pelajaran. Penilaian penguatan pada asemen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik, terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perangkat kurikulum, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual, modul layanan bimbingan konseling. Sekian dan terima kasih.